Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa topi penggembalaan. Saya membawa tongkat penggembalaan. Tongkatnya sampai jatuh dan pecah ini kayunya, karena sering saya pakai untuk kemana-mana. Tongkat yang menunjukkan kebesaran sebagai gembala. Kalau Bapak Uskup pasti membawa tongkat gembala, membawa mitra topinya. Kalau saya gembala kambing, maka ini tongkatnya dan ini topinya untuk melindungi panas dan juga untuk menggebuk siapa saja yang mau mengganggu kambing-kambing yang saya gembalakan. Nah, ini tongkat simbol gembala atau penggembalaan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini, hari Minggu ketiga, Injil di mana kita diharapkan untuk selalu merasakan kasih Tuhan. Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, maka dari Nazaret Yesus pindah ke Kapernaum. Jalan menuju ke laut, daerah Tirus dan Sidon, dan tempat itu di Galilea hanya ada nelayan-nelayan. Maka Yesus pun melewati kampung nelayan yang kanan kirinya penuh dengan ikan-ikan asin yang dijemur, penuh dengan jala-jala yang dibersihkan karena perkampungan nelayan. Sebulon dan Naftali jalan menuju ke laut, milik bangsa-bangsa lain. Tetapi sudah diramalkan dalam kitab Nabi bahwa engkau, Sebulon dan Naftali, wilayah bangsa-bangsa lain yang hidup dalam kegelapan, sekarang engkau telah melihat terang itu, yaitu Mesias Yesus masuk ke kampung halamanmu. Dan itu kemudian Yesus memilih murid-muridnya, memanggil murid-muridnya. Petrus yang menjadi saudaranya Andreas, dua orang ini dipanggilnya. Kemudian juga bertemu dengan anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus. Mereka semua diajak dan meninggalkan jalannya mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang yang mengikuti Yesus adalah orang-orang sederhana, orang-orang nelayan yang tidak terdidik di zamannya, bukan dari ahli kitab yang lancar membaca, mempelajari kitab suci, bukan dari pimpinan-pimpinan ibadat, imam-imam atau kaum Lewi, bukan orang-orang Farisi, tetapi nelayan yang biasa, yang disingkirkan, yang dianggap tidak ada pengaruhnya. Bahkan nanti juga akan dipanggil pemungut cukai Matius dan orang-orang lain yang biasa-biasa saja. Tetapi Yesus melihat semua sebagai yang luar biasa. Mereka dipanggil oleh Tuhan. Tidak dibayangkan bahwa kondisi mereka, status sosial ekonomi, status dalam keterpelajaran, apakah mereka orang yang terpelajar, tidak semuanya. Mereka orang-orang sederhana. Penjala ikan dijadikan penjala manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kadang dalam hidup kita, kita menggambarkan orang yang mungkin terlibat di dalam kerasulan, di dalam pewartaan, di dalam kegiatan menggereja maupun memasyarakat adalah orang-orang yang hebat, yang terpelajar, profesor, doktor, dosen, dokter, dan semua yang levelnya terhormat. Tetapi kita tidak menyadari bahkan para murid yang kemudian diwariskan status gembalanya pada para uskup. Bahkan Santo Petrus diwariskan pada paus kita, uskup di Roma. Dan kita semuanya juga mewarisi uskup di lokal, gereja lokal kita masing-masing sebagai atau gembala yang selalu memegang tongkat penggembalaan dan topi penggembalaan ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, sumber dari gembala itu adalah orang-orang sederhana
yang kita tidak bisa membayangkan. Mereka ternyata berani, mampu untuk berbicara di depan publik sebagai saksi-saksi Kristus, disertai dengan Immanuel, Tuhan beserta kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang-orang kecil sederhana itu yang juga terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan, di dalam pewartaan kerajaan Allah. Saya mengenal beberapa orang yang gencar untuk memberi pewartaan tentang bahaya narkoba kepada anak-anak muda. Saya pernah juga mendampingi orang-orang yang kecanduan narkoba di Sentul City walaupun hanya beberapa bulan, yaitu di Kedaton Parahita. Dan yang menarik adalah konselor-konselor mereka, pendamping-pendamping mereka, di mana mereka juga bertugas mewartakan tentang bahaya narkoba sebagai rasul Tuhan di tengah-tengah kaum muda pengguna narkoba, bahwa mereka pun mantan pengguna, bahkan pernah direhab, bahkan ada yang sampai parah karena memakai jarum-jarum suntik bergantian, sudah terkena HIV/AIDS. Tetapi ketika mereka menyadari semua itu, mereka ingin bangkit. Mungkin yang sudah kena HIV/AIDS itu tahu bahwa sadar bahwa usianya tidak panjang lagi, tetapi dalam usia yang pendek dia tidak mau ketinggalan di dalam pengabdian, memberikan pewartaan bahaya tentang narkoba. Rasul-rasul di bidang narkoba ini yang dulu pemakai juga, yang dulu tidak diperhatikan di masyarakat, dianggap sampah masyarakat, baik oleh masyarakat maupun bahkan keluarganya sendiri, teman-temannya. Tetapi dia bangkit, ingin menunjukkan sesuatu, dan dia seperti para rasul tadi, hanya orang-orang yang pernah dicibir oleh masyarakat, dianggap tidak bermutu, tetapi justru pengabdian mereka dibutuhkan untuk memberikan warning, pewartaan bahaya narkoba supaya anak-anak muda menghindarinya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita juga bisa belajar dari mereka itu. Dengan peran kita masing-masing di dalam bidang kita masing-masing, kita walaupun hanya sederhana, tidak muluk-muluk, tetapi setiap orang, pribadi per pribadi, bahkan orang-orang sederhana yang pernah kemudian dibuli atau dianggap sampah oleh masyarakat, sekarang waktunya bangkit. Cinta Tuhan yang menyembuhkan mereka, yang mengajak mereka memberi pengharapan, harus kita bagikan kepada orang-orang yang mungkin nasibnya sama seperti kita sebelum kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kita selalu sekarang mewartakan kebaikan Tuhan sendiri seperti para rasul. Walaupun kita sederhana, kita dalam pewartaan selevel yang tidak terlalu penting, di dalam tidak terlalu hebat, tetapi itu tetap penting di dalam masyarakat kita. Kita yang sederhana ini membawa tongkat-tongkat pengembalaan bagi orang-orang yang butuh kita bimbing, yang butuh kita temani, yang butuh kita beri motivasi. Semakin memberi motivasi pada orang lain, semakin kita juga termotivasi untuk berbuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.